Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Firdausi dengan NIM 182241027. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 9 yaitu persamaan Euler dan Lagrange. Yang pertama yaitu kalkulus biasa mencari nilai maksimum atau minimum dari fungsi fx. Sedangkan kalau kalkulus variasi mencari fungsi atau lintasan atau yx yang membuat suatu besaran menjadi minimum atau maksimum. Contoh fisika yaitu lintasan tercepat cahaya, lintasan energi minimum, gerak partikel, dan bentuk permukaan minimum. Konsep ini menjadi dasar untuk mekanika Lagrangian, prinsip aksi minimum, optika geometris, relativitas, dan teori medan. Secara fisika, alam cenderung memilih lintasan yang membuat aksi bernilai ekstrim. Selanjutnya yaitu definisi konsep fungsional. Fungsional adalah fungsi yang inputnya berupa fungsi lain. Untuk umum yaitu J, Y sama dengan integral dengan batas X1, X2, F, X, Y, Y aksen dx. Dengan dengan YX yaitu fungsi yang dicari. Y aksen yaitu dy per dx, F sama dengan integran atau fungsi Lagrangian, Y itu nilai fungsional. Analisis fungsional. Dalam fisika, fungsional biasa merepresentasikan tentang aksi energi waktu tempuh panjang lintasan. Contoh aksi mekanika yaitu S sama dengan integral L dt. Dengan L sama dengan T min V. Kenapa fungsional penting? Karena dalam fisika yang dicari bukan angka, tetapi lintasan optimum. Misalnya lintasan tercepat untuk tali minimum energi lintasan partikel. Tanpa konsep fungsional, prinsip aksi minimum tidak dapat dirumuskan. Selanjutnya itu persamaan utama Euler-Lagrange. Persamaan Euler-Lagrange adalah syarat agar suatu fungsional bernilai ekstrem. Itu umum, yaitu do V per do Y minus D dx do F do Y aksen sama dengan 0. Persamaan ini merupakan inti dari kalkulus variasi. Selanjutnya yaitu penurunan detail persamaan. Diberikan JY sama dengan integral X1, X2, F, X, Y, aksen dx. Kita variasikan lintasan YX jadi YX plus epsilon sigma X. Dengan epsilon kecil dan fungsi variasi X1 sama dengan fungsi variasi X2 sama dengan 0. Maka J epsilon sama dengan integral fx, y plus epsilon, y aksen plus epsilon y aksen dx. Sangat ekstrem yaitu dj per d epsilon sama dengan 0. Tuh, epsilon sama dengan 0. Turunkan integral dari do f per do y C plus do F per do Y aksen C aksen dx sama dengan 0. Gunakan integrasi parsial pada suku kedua. Diperoleh persamaan berikut. Karena variasi 0 di batas. Karena variasi 0 di batas. Si X1 sama dengan si X2 sama dengan 0, maka suku batas hilang. Sehingga diperoleh hasil seperti ini. Selanjutnya memperoleh hasil yaitu do F per do Y minus D dx do F do Y aksen sama dengan 0. Alasan setiap tahapan penurunan. Pertama yaitu variasi lintasan digunakan untuk menguji apakah lintasan tersebut benar-benar minimum atau maksimum. Kedua yaitu parameter kecil epsilon memungkinkan perubahan kecil pada lintasan.
Yang ketiga yaitu integrasi parsial dipakai untuk memindahkan turunan dari si aksen ke koefisiennya. Yang keempat yaitu variasi batas nol agar titik awal dan titik akhir tetap. Kelima yaitu koefisien harus nol karena si X bebas dipilih. Yang selanjutnya yaitu definisi persamaan. Persamaan Euler-Lagrange adalah kondisi matematis agar suatu fungsional ekstrem dalam mekanika dapat dituliskan yaitu F sama dengan P minus V atau D dt do L do Q aksen minus do L per do Q sama dengan 0. Ini merupakan bentuk umum persamaan gerak mekanika analitik dengan simbol dan variabel yaitu F yaitu integran fungsional, Y fungsi yang dicari. Y aksen itu turunan fungsi, DY fungsional, L Lagrangian, T energi kinetik, V energi potensial. Interpretasi persamaan. Secara fisika, persamaan Euler-Lagrange menunjukkan bahwa sistem fisika bergerak melalui lintasan yang membuat aksi bernilai ekstrem. Makna penting yaitu hukum Newton dapat diturunkan ketika mengikuti prinsip Fermat relativitas memakai prinsip aksi. Teori medan kuantum juga memakai variasi aksi. Tokoh penemu yaitu Leonhard Euler, Joseph Louis Lagrange, dan yang ketiga yaitu Johann Bernoulli. Mereka mengembangkan kalkulus variasi pada abad ke-18. Yang terakhir yaitu aplikasi dan kegunaan, yaitu pada mekanika klasik, yaitu menurunkan persamaan gerak tanpa langsung memakai Newton. Kedua yaitu optika menentukan lintasan cahaya tercepat. Yang ketiga yaitu relativitas menentukan geodesik ruang waktu. Yang keempat yaitu aerodinamika optimasi bentuk sayap dan kendaraan. Yang kelima yaitu fisika kuantum dasar formulasi lintasan lintasan Feynman. Yang terakhir yaitu contoh soal masalah Brandis-Stockton. Masalah yaitu mencari lintasan tercepat benda jatuh di bawah gravitasi. Fungsional waktu yaitu T sama dengan integral ds per V. Dengan V yaitu integral 2GY. Akar dari 2GY dan ds sama dengan akar dari 1 plus Y aksen kuadrat dx. Maka T diperoleh dengan rumus berikut. Gunakan Euler-Lagrange diperoleh solusi sikloida. Mengapa bukan lintasan lurus? Karena lintasan tersebut cepat bukan berarti lintasan terpendek. Tentunya yaitu latihan mandiri, buktikan lintasan terpendek antara dua titik adalah garis lurus. Panjang lintasan sama dengan S sama dengan integral X1, X2 akar dari 1 plus Y aksen kuadrat dx. Maka diperoleh F sama dengan akar 1 plus Y aksen kuadrat. Karena F tidak bergantung pada Y, maka do F per do Y sama dengan 0. Maka Euler-Lagrange juga sama dengan 0. Hitung juga do F per do Y aksen sama dengan Y aksen per akar 1 plus Y aksen kuadrat. Maka Y aksen kuadrat akar 1 plus Y aksen kuadrat sama dengan 0. Sama dengan T. Sehingga Y aksen sama dengan konstan. Selanjutnya yaitu integralkan Y sama dengan AX plus B. Ini adalah persamaan garis lurus. Selanjutnya yaitu tentukan kurva permukaan minimal katenoid dengan luas permukaan putar A sama dengan 2pi akar Y akar 1 2pi integral Y akar 1 plus Y aksen kuadrat dx. Maka F sama dengan Y akar 1 plus Y aksen kuadrat. Gunakan identitas Beltrami yaitu F sama minus Y aksen do F per do Y aksen sama dengan C. Hitung
dou F per dou Y aksen sama dengan Y aksen per akar 1 plus Y aksen kuadrat. Substitusi Y per akar 1 plus Y aksen kuadrat sama dengan C. Sehingga 1 plus Y aksen kuadrat sama dengan Y kuadrat per C kuadrat. Dengan Y aksen kuadrat sama dengan Y kuadrat per C kuadrat minus 1. Pisahkan variabel dan integralkan diperoleh Y sama dengan C cos hyperbolik X per C. Inilah persamaan katenoid. Yang ketiga yaitu tunjukkan Euler Lagrange menghasilkan hukum Newton. Aksi yaitu S sama dengan integral T minus V dt. Energi kinetik yaitu T sama dengan setengah mx dot kuadrat. Lagrangian yaitu L sama dengan setengah mx kuadrat mx dot kuadrat minus Vx. Gunakan Euler Lagrange yaitu d dt do L do x aksen minus do L do x sama dengan 0. Hitung do L do x aksen sama dengan mx aksen. D dt mx aksen sama dengan mx double aksen dan do L do x sama dengan minus dv per dx. Maka mx double aksen sama plus dv per dx dengan 0. Mx double aksen sama dengan minus dv per dx. F sama dengan minus dv per dx. Maka diperoleh F sama dengan MA. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.